Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nanda Saputra di acara podcast Meta Kreatif SMK PGRI 1 Kedondong. Tepuk tangan dong untuk podcast Meta Kreatif. Luar biasa banget. Sekian lama kita tidak berjumpa di acara podcast Meta. Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa lagi setelah beberapa minggu yang lalu kita libur karena ada hal-hal yang harus kita perbaiki. Jadi ini saya sudah bersama dengan bintang tamu yang insya Allah bisa menginspirasi kita semua dan bisa memotivasi kita semua buat adik-adik di rumah. Dengerin karena ini bintang tamunya ini luar biasa banget ini. Kita langsung saja mungkin ya. Kita sudah kehadiran bintang tamu yaitu Bapak Kepala Min 1 Pesawaran, Bapak Firmansyah. Tepuk tangan dong untuk Bapak Firmansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Nanda. Aduh, gimana nih kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Sekarang ini memang kondisi kita lagi pandemi nih, Kak ya. Benar. Apa nikmat sehat itu luar biasa, Kak. Iya, betul. Jadi kalau nggak kita jaga kesehatan nih, termasuk adik-adik juga di rumah ya, harus selalu menjaga kesehatan. Imun kita ini harus terjaga, Kak. Iya, benar, biar terhindar dari COVID-19. COVID-19 Iya, ya. Karena sekarang juga lagi PPKM Iya ya, Pak, betul, ya. lagi Pembatasan. PPKM juga betul. Oke, mungkin kita langsung aja ngobrol-ngobrol dengan Bapak Firmansyah. Mungkin dari perjalanan hidup dulu kali, Pak ya. Perjalanan hidup Bapak Firman barangkali bisa menginspirasi teman-teman kita yang ada di rumah, khususnya adik-adik kita yang ada di rumah. Baik, Kak Nanda. Tapi sebelumnya Kak Nanda sehat ya, Kak Nanda? Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat, Sehat. alhamdulillah. Fit Luar biasa. hari ini. Baik, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semua, mudah-mudahan semuanya sehat di rumah, udah rekan-rekan semua. Alhamdulillah pada hari ini sebuah kesempatan yang sangat luar biasa. Saya bisa bersilaturahim, berkunjung ke kawan-kawan SMK di komunitas PMF ya, PMF di SMK 1 PGRI. Luar biasa, tepuk tangan dong. Semoga sukses selalu PMF SMK 1 PGRI. Amin. Jadi dalam kesempatan ini saya mendapatkan penghormatan untuk cerita Podcast. sedikit ya. Cerita-cerita, ya, Basket betul. di Semesta Semesta. SMK PGRI 1. Jadi sebelumnya perkenalkan saya Firmansyah, tadi namanya sudah disebut sama Kak Nanda. Saya ini Kak Nanda asli Kedondong. Asli Saya Kedondong. kelahiran di Kedondong kurang lebih 40 tahun yang lalu, Kak. Tapi masih muda, Kak ya. Masih muda kelihatannya, benar. Jiwanya Masih jiwa muda. Kak. jiwa muda. Dan memang selalu berkecimpung dengan kawan-kawan yang usianya memang relatif masih muda. Jadi ke bawah suhu mudanya. Iya, mungkin ke bawah suhu muda ya, Pak ya. Betul. Jadi saya kelahiran di Kedondong, Kak. Perjalanan hidup, Kak ya, tadi kan sempat ditanyakan. Saya lahir di Kedondong, kemudian saya dulu sekolah dasarnya SD-nya di Kedondong, Kak. Di SDN 1 Kedondong. Iya, betul. Kemudian setelah lulus dari SD, saya melanjutkan ke sekolah tingkat pertama yaitu di MTS, Kak. Tapi MTS-nya di Bandar Lampung, Kak. MTS 1 Bandar Lampung. Kemudian langsung lanjut kembali ke aliyahnya di MAN 1 Bandar Lampung, Kak, di Sukakami. Mungkin ada putra daerah kita ya dari Kedondong banyak yang melanjutkan sekolah di MAN 1 Bandar Lampung, Kak ya. Nah, kemudian 3 tahun, Kak, saya di MAN, nggak lama-lama. Iya benar. Menjaganya 3 tahun. Iya betul, 3 tahun aja, Kak ya gitu. Kemudian saya dulu sempat kuliah di Unila, Kak. Oke, saya masuk Unila itu awalnya jalur non tes. Kalau dulu namanya PMKA, Kak ya. Penelusuran minat dan kemampuan akademik. Nah, alhamdulillah keterima di Fakultas Teknik Sipil, Kak. S1. Keren dong. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan dong. Iya. Tapi ya perjalanan waktu saya hanya bertahan 1,5 tahun, Kak ya. Kemudian saya lanjutkan kuliah saya di UIN, dulu IAIN, Kak namanya. IAIN Raden Intan Lampung, sekarang kan UIN ya. Saya ngambil Fakultas Tarbiyah keguruan, jurusannya PAI. Dan akhirnya saya jadi guru, Kak. Jadi guru dan ngajar di MIN ya, Pak ya? Iya, tapi sebelumnya selesai kuliah S1 di IAIN tuh
Saya sempat ngajak di Kalianda Kak, Oh. di SDN 3 Wai Urang Kalianda. Saya honor di situ Kak, kurang lebih 4 sampai 5 tahun 4 di sampai 5 situ. tahun ya Pak ya. Kemudian tahun 2009 saya balik ke kandang, Ke pulang Kedondong, daerah. oke, Iya, heeh. pulang ke Kedondong karena memang dapat tugas waktu itu daftar CPNS. Oke. Alhamdulillah ada rezekinya di situ di bawah Kementerian Agama dan ditempatkannya di Kedondong. Oh iya. Kebetulan sekali kan Kebetulan Anda. sekali ya Pak ya. Saya lahir di Kedondong, putra daerah, ditempatkannya di Jadi Pak Kedondong. Kedondong menjadi kepala sekolah putra daerah di Kedondong juga. Itu yang luar biasa Betul, banget. betul kan Anda ya. Kalau Itu perjalanan amanah, Kak, ya. perjalanan ininya Pak untuk menjadi, boleh nggak diceritain perjalanan awal merintis untuk menjadi kepala sekolah Min 1 Pesawaran ini gimana nih Pak? Panjang kan kayaknya. Jadi kalau ditanyakan sejarah kok bisa jadi kepala Iya, Kak, ya? benar. Saya juga kaget Kak. Mm, Gitu. heeh. Mungkin kata orang sih udah garisan tangan Kak, Iya, ya, betul. takdir ya. Takdir, ya. Jadi awalnya saya nggak bermimpi Kak mau jadi kepala. Jadi awalnya saya begitu jadi guru di Min itu di 2009, saya punya prinsip begini Kak. Saya ini kan tugas di kampung halaman. Jadi harus memaksimalkan dedikasi kita, memaksimalkan tugas kita sebagai guru. Apalagi yang saya ajak ini adalah anak-anak dari putra daerah. Saya kepingin anak-anak kita yang di Kedondong dan sekitarnya punya mimpi yang besar Kak dalam mengubah diri dan ubah hidup Kak ya. Memiliki kemampuan akademik yang bagus, yang nggak ketinggalan dengan anak-anak di kota lah Kak ya. Jadi sejak 2009 saya ngajak di Kedondong, saya kemudian menjalankan rutinitas sebagai tenaga pendidik Kak ya. Dan di rumah kadang saya juga buka privat waktu itu, buka les bagi anak-anak kita yang memang butuh bantuan tambahan penjelasan tentang materi pelajaran, itu banyak yang ke rumah gitu, jadi bimbel. Nah kalau cerita tentang jadi kepala sekolah, ya seperti yang saya katakan tadi, nggak mimpi Kak sebenarnya ya, nggak punya angan-angan seperti itu. Jadi awal ceritanya di 2019 Kak ya, karena saya diangkat kepala itu 2019. Saya ingat betul waktu itu Kak, di hari Jumat ketika saya masih ngajak di kelas, saya ngajak matematika Kak. Iya, di Min itu ngajak matematika juga, ngajak SKI ya, sejarah kebudayaan Islam. Ketika lagi menjelaskan materi matematika itu, saya dapat telepon Kak dari provinsi. Ini Pak Firman di mana? Ya di sekolah, saya bilang kan masih ngajak. Nah, boleh nggak ke provinsi? Nah, saya langsung izin dengan kepala sekolah ke provinsi. Rupanya saya dapat undangan Kak, undangan, singkat cerita dapat undangan pelantikan kepala di hari Senin. Wah, jadi saya langsung dapat undangan pelantikan. Betul-betul dadakan itu Pak. Iya, jadi kaget ya, dari hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin saya dilantik. Nah, jadi sempat kaget kan, sempat shock Kak ya, terima berita ini sempat shock. Iya. Saya sempat bertanya pada diri saya dengan keluarga, terutama istri, apa bisa gitu ya ngemban amanat. Karena jadi kepala itu bukan hal yang mudah Kak ya. Pekerjaan itu bukan hal yang sepele, berat Kak ya, tanggung jawabnya. Kemudian kita harus bisa memanajemen sekolah kita, madrasah kita, mengembangkan madrasah kita. Apalagi kan yang kita emban ini kebetulan saya dapat bocoran katanya akan ditempatkan di Min 1 Pesawaran di Kedong. Waduh, kata saya sempat kaget juga. Waduh, ini sekolahan saya di desa saya ya, di kampung kita. Wah, ini harus betul-betul nih tanggung jawab ini ya. Artinya bukan main-main gitu. Tapi di satu sisi Kak ya, selain kita juga ya sempat kaget, tapi kita juga bersyukur Kak. Benar. Karena memang ini adalah kesempatan, sebuah kepercayaan mungkin Kak ya dari para atasan kita, pimpinan kita, yang mungkin mereka melihat apa dedikasi kita, melihat kinerja kita, mungkin ada penilaian khusus mungkin Kak ya, kita juga nggak tahu. Ya alhamdulillah mungkin kepercayaan itu diberikan kepada saya untuk melanjutkan kepemimpinan pada saat itu kan, sebelum saya itu Pak Gamperi Kak ya. Nah ya alhamdulillah dapat kepercayaan yang sampai saat ini masih di Min 1 Pesawaran Kak. Iya. Ya, tepuk tangan untuk Bapak Firman. Luar biasa, ceritanya luar biasa karena memang tanpa disadari ya Pak ya. Iya, betul, secara tidak langsung mendapatkan kepercayaan langsung dari provinsi itu tadi. Iya, betul. Kalau ngajar di Min 1 Pesawaran itu udah berapa tahun Pak? Sampai sekarang jadi kepala sekolah? Iya, jadi tadi saya sampaikan saya diangkat tahun 2009 Kak ya. 2009. Jadi kalau dihitung mungkin sudah berapa? 13 tahun, 12 tahun lebih ya, 12 tahun lebih ya. Tapi pas full ngajarnya itu 10 tahun Kak. Dari 2009 sampai 2019
setelah menjadi kepala itu saya 0 jam ngajar di kelas, karena kita lebih fokus di manajerial dan Iya, pengembangan benar, madrasahnya benar. gitu, Kak. Boleh tidak Pak diceritakan kisah perjuangan ataupun perjalanan hidup? Oh, tadi udah ini. Waduh. Ada tidak Pak kisah perjalanan yang paling sedih? Gitu. Kisah perjalanan yang paling sedih gitu. Aduh. Misalnya masa remaja kah atau putus cinta putus gitu, cinta Kak. kah atau gimana? Buat adik-adik di rumah. Boleh nggak Pak diceritakan perjalanan hidup yang paling sedih lah? Iya. Yang sedih dan menyenangkan. Tentu kita semua punya cerita Ya, ya, Kak, benar. ya. Punya cerita Benar. yang Ya, menyenangkan, betul. yang bikin kita bahagia, tapi ada juga cerita yang bikin kita Menyedihkan. sedih gitu ya, Kak, ya. Saya pernah, Kak, ada cerita sedikit, Kak, ya, mungkin buat adik-adik juga bisa jadi motivasi. Motivasi betul. Waktu itu gini, Kak, saya kuliah di IAIN itu ketika sudah masuk semester akhir, Kak, ya, semester 9 waktu itu, saat saya nyusun skripsi, sudah seminar proposal, waktu itu sudah masuk ke bab 1 dari ACC, begitu sudah lanjut ke bab 2, bab 3 gitu ya, sudah di ACC sampai bab 5. Dalam prosesnya itu waktu itu orang tua masih lengkap, Kak, ayah masih ada, ibu masih sana. Pas sudah proposal saya udah di ACC, bab 1 udah di ACC, bapak itu saat itu sakit enggak lama, masuk kita dirawat di rumah sakit. Oke. 10 hari di rumah sakit, meninggal, Kak. Nah, jadi pada saat itu apa, Kak, ya, kita namanya kehilangan sosok ayah gitu kan. Jadi sedih ini. Aduh. Jadi memang kita lagi garap skripsi gitu ya, dapat berita duka itu, jadi sempat waktu itu tertunda, Kak, gitu ya, tertunda untuk melanjutkan skripsi itu. Cuman saya punya motivasi dan punya semangat, Kak, ya, dari kawan-kawan juga beri motivasi, dari keluarga, dan dalam diri saya juga, saya harus selesai ini kuliah gitu ya. Walaupun di awal saya jadi sedih ini. Coba kasih tepuk tangan untuk Bapak Firman ini. Luar biasa kisah hidup. Di awal memang kepingin gitu, Kak, saat wisuda itu ada ayah gitu ya, ada ibu gitu ya. Tapi yang namanya takdir ya. Saya punya tekad, saya harus selesai nih kuliah gitu. Alhamdulillah tepat di tahun 2006 itu saya diwisuda S1 dan selesai S1 saya, walaupun hanya ibu dan kakak saya, abang saya yang tertua yang mendampingi saya saat wisuda. Dan saat wisuda itu selain sedih ada gembiranya, Kak. Saya wisudawan terbaik pada saat itu. Luar biasa. Dari sekian ratus wisudawan, Kak. Luar biasa, Hampir tepuk tangan. 600 wisudawan. wisudawan terbaik Di kampus IAIN Raden Inten Lampung tahun 2006 pada saat luar biasa. Itu gimana Pak perasaannya setelah diputuskan menjadi wisudawan terbaik itu? Itu yang gembira jelas banget itu. senang, bahagia, kayak terharu, Kak. Terharu gitu ya. Nggak disangka sih, alhamdulillah nggak disangka gitu kan, bisa jadi wisudawan terbaik. Padahal kan saya ya namanya kuliah sambil berorganisasi pada saat itu kan. Ya kata kawan-kawan, ente lo jadi wisudawan terbaik gitu ya. Kaget kan, kita konfirmasi ke akademik, ternyata iya gitu kan. Kita bersyukur, alhamdulillah, ternyata ya masih bisa diberikan kesempatan gitu. Luar biasa banget ya. Jadi kita lanjut, kita jangan sedih-sedihan ini sekarang ini. Untuk min 1 pesawaran nih Pak, kita bahas untuk min 1 pesawaran. Betul. Min 1 pesawaran ini kan sekarang lagi daring ya? Oh iya betul. Dari betul, daring. betul, iya. Ada kesulitan apa sih Pak? Gimana caranya Bapak ini menerapkan pembelajaran secara daring untuk saat ini? Pembelajaran secara daring seperti apa Bapak terapkan di min 1 pesawaran? Baik, terima kasih kan Anda. Memang sekarang kan kita masih pandemi ya, apalagi sekarang kita masuk ke PPKM gitu Kak ya. Kabupaten kita masuk zona merah pula gitu ya. Sebenarnya sih kita berharap pandemi ini cepat berlalu Kak ya, karena sangat mengganggu sekali aktivitas kita, terutama dalam bidang pendidikan, karena kita berkecimpung di bidang pendidikan. Jadi karena masih dalam zona merah dan PPKM ini, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus tetap melaksanakan aturan pemerintah itu dengan sistem pembelajaran daring. Walaupun terus terang Kak, pembelajaran daring itu ya banyak sekali kendalanya gitu, keluhan-keluhan baik dari pihak sekolah maupun pihak wali murid, terutama kan kita ini kan
karena siswa kita ini dari berbagai daerah yang ada di Kecamatan Kedondong, Wailima, Wairilau Kak. Iya. Apalagi ada siswa kita malah yang dari Gading Kak, Yo. Pengsewu, Gedung Tata. Sekolah di sini? Iya, sekolah di Luar Kedondong. biasa. Tepuk tangan untuk yang satu pesawaran. Ini memang udah terkenal banget ya Pak ya. Jadi iya, jadi kadang kendala kita itu di sinyal jaringan Kak ya. Ya kalau masalah kota itu biasa Pak ya. Kadang memang kita temui wali murid itu yang memang tidak ada handphone Android dan sebagainya. Itu banyak sekali yang kita temukan itu terkait dengan pembelajaran daring ini. Memang nggak maksimal Kak dengan sistem pembelajaran daring, tapi kita tetap berupaya untuk memberikan pelayanan pendidikan kepada anak-anak kita. Jangan sampai hak-hak pendidikan anak kita ini tidak kita berikan atau terputus karena gara-gara pandemi. Iya benar. Sangat disayangkan ketika hak mereka kita tidak bisa berikan. Maka kita semaksimal mungkin dari pihak madrasah untuk bisa melaksanakan pembelajaran ini walaupun hanya sistem daring ya, online, baik lewat WA group atau lewat Zoom meeting dengan Google Classroom dan sebagainya gitu Kak. Tapi ada juga sih Kak yang mungkin kendala tadi sinyal, kendala nggak memiliki HP Android. Jadi kita berikan toleransi wali murid atau siswa itu bisa ke sekolah. Menemui wali kelasnya atau gurunya untuk minta tugas apa yang bisa dia kerjakan di rumah gitu. Nanti dalam waktu selang 1 pekan dia bisa kembali ke sekolah mengumpulkan tugasnya itu. Jadi kita cari solusi-solusi seperti itu Kak. Itu langsung Bapak pantau secara langsung setiap walasnya atau bagaimana Pak? Iya, jadi kita sistem pemantauan dan evaluasinya, saya kebetulan masuk di grup-grup kelas juga, walaupun tidak semua, tapi saya masuk di grup kelas. Di situ saya langsung bisa memantau mana yang guru yang memberikan tugas secara daring dan yang belum memberikan tugas. Jadi kita bisa lebih enak Kak memantau dan evaluasinya. Dan setiap kita kan ada sistem piket di sekolah itu, kawan-kawan guru itu kita gilik untuk piket setiap Senin sampai Sabtu. Nanti di piket itu melalui koordinator bidang kurikulum saya bisa langsung mantau mana yang guru yang mengalami hambatan atau kendala dalam sistem pembelajaran daring ini gitu kan. Sistem evaluasi. Luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi untuk Min satu pesawaran. Nah Pak, biasanya kan setiap orang punya mutu hidup nih. Iya. Punya mutu hidup tersendiri nih, yang biasanya dijadikan sebagai acuan tersendiri. Nah untuk diri kita, kira-kira apa nih mutu hidupnya Pak Firman ini kira-kira? Moto. Baik Kak Ananda, yang bisa membuat kita semangat ya Kak betul. Jadi saya ingat guru saya di Man dulu berkata, setiap suatu pekerjaan itu kan memang kata orang Inggrisnya nothing is easy ya Kak ya, but nothing is impossible. Berarti kan tidak ada yang mudah dalam suatu hal, tapi tidak ada yang tidak mungkin Kak. Ketika kita berusaha, berikhtiar gitu ya, berdoa, insya Allah ada jalan keluarnya. Nah ini buat adik-adik juga di rumah atau buat rekan-rekan di rumah ya. Setiap kita pasti memiliki problem. Setiap manusia itu pasti memiliki masalah. Tapi ingat bahwa masalah itu yang dibebankan kepada kita itu pasti kita bisa memikulnya. Karena Allah itu tidak akan memberikan beban di luar batas kemampuan kita. Jadi menurut kita agak sulit gitu ya, agak susah. Tapi kalau kita ingat bahwa nothing is impossible, tidak ada yang tidak mungkin. Pasti ada jalan keluarnya. Itu saja Kak prinsipnya. Tuh tahan dong. Dan itu mutu Bapak diterapkan di Min juga. Iya. Mutunya diterapkan di Min juga. Ya, kadang kawan-kawan suka konsul, kawan-kawan guru, Pak ini dalam menghadapi berbagai karakter wali murid Kak ya. Benar. Gimana Pak ini wali muridnya begini-begini, ya udah nggak apa-apa, kita koordinasikan dan komunikasikan. Insya Allah ada jalan keluarnya. Segala sesuatu itu pasti ada jalan keluarnya. Yang penting komunikasi. Ya, yang penting komunikasi. Ingat, tidak ada memang yang mudah begitu saja, tapi tidak ada yang nggak mungkin. Pasti semuanya bisa terjadi dengan izin Allah. Iya, benar. Iya betul. Apa sih Pak? Ada nggak sih keluhan untuk tenaga pendidik kita yang ada di Min satu pesawaran gitu Pak, atau kurang efektif dalam menentukan siswanya atau bagaimana? Baik, di Min satu pesawaran ini Kak, jumlah guru kita itu yang PNS itu ada 34. Nah kemudian yang GTT atau yang tidak tetap itu ada 14. Belum yang tenaga kependidikan itu ada 10. Jadi
Jadi dengan jumlah yang kurang lebih 60 itu tentunya memiliki karakteristik yang Iya, berbeda-beda, betul. memiliki watak yang beda-beda. Nah, sebenarnya bagaimana kita memanajemen kawan-kawan gitu ya. Kita bisa mengerti apa kebutuhan kawan-kawan gitu kan, dan apa kendala yang dihadapi kawan-kawan. Yang penting kita responsif dan bisa memberikan solusi. Ketika kita tidak bisa memberikan solusi, kita sama-sama yuk rembuk urung apa nih kendala. Pasti kawan-kawan kan pasti mengalami gitu kan, cerita nih kendalanya dalam menghadapi karakter wali murid yang mungkin agak agresif gitu kayak, tapi semua itu bisa kita komunikasikan dan bisa kita cari jalan keluar seperti itu. Jadi memang semuanya berbeda-beda Pak ya. Iya, Ada betul. karakter atau Betul. hal-hal yang lainnya. Iya. Ini kan kalau gimana sih menurut Bapak nih tentang kita nanya tentang Smeta dulu kali ya. Gimana menurut Bapak gimana tentang Sampai SMK PGRI 1 Kedondong gitu? Gimana ini kepo ini? jadi memang luar biasa ya. Oke. Boleh saya kasih tepuk tangan dulu? Penilaian ini. Sejak kepemimpinan Pak Nija ini ya, saya merasakan luar biasa akselerasi dari SMK PGRI 1 Kedondong ini, lewat komunitas filmnya ya, PNF ya. Sangat luar biasa karena saya menyimak terus tuh kan Anda film-film yang lagi yang baru gitu ini ya, kan yang urat ya, iya, benar-benar yang bikin kadang saya terhibur ketika saya penat dengan tugas-tugas sekolah gitu ya. Saya buka YouTube ada urat itu ketawa gitu, senyum gitu ya. Pokoknya luar biasa deh ya. Saya mengapresiasi yang sangat tinggi kepada kawan-kawan dan teman-teman di SMK PGRI ya. Buat kawan-kawan di kru yang di PNF juga sangat luar biasa deh. Luar biasa. Pokoknya hebat ya. Saya suka sering memotivasi kawan-kawan termasuk Pak Nija itu ya, ketika ada kompetisi perfilman, ayo ikuti gitu kan, kita saling bagi-bagi info gitu ya, untuk biar kita ini semakin dikenal orang kan ya, artinya kan keberadaan SMK PGRI 1 ini betul-betul masyarakat lebih percaya, eksistensinya lebih bagus lagi gitu kan. Pokoknya luar biasa SMK 1 PGRI 1 Kedondong. Wah, luar biasa. Jadi memang penting ya Pak ya kalau kita menggunakan informasi apa sih bahasanya, informasi dan komunikasi dan promosi itu memang penting ya. Sosialisasi. Iya, betul. Betul kan Anda, apalagi kita zaman digitalisasi. Iya, betul, Pak. Zaman digitalisasi dengan era 4.0 ini kan ya, di revolusi industri ini semua sudah serba digital. Jadi kita dituntut untuk bisa memaksimalkan media-media yang ada di media sosial yang ada gitu ya. Tapi kita manfaatkan untuk hal-hal yang baik gitu Kak ya, terutama untuk promosi, sosialisasi kegiatan-kegiatan sekolah gitu Kak ya, kegiatan-kegiatan madrasah yang sifatnya edukatif Kak ya, edukatif. Sehingga masyarakat tuh betul-betul percaya, oh ini loh keberadaan SMK PGRI 1 Kedondong gitu kan. Kan selama ini kita juga pernah ya Kak ya untuk kerjasama gitu Kak ya, antara Min 1 dengan SMK. Kemarin yang kita lomba plot itu Kak ya, lomba plot dan kita masuk 30 besar dari 1000 lebih peserta se-Indonesia. 1000 lebih se-Indonesia. Min 1 pesawat masuk 30 besar. Dan itu kan Anda, tim krunya itu adalah dari SMK PGRI 1 Kedondong. Luar biasa. Luar biasa. Jadi inilah bentuk kerjasama kita ya Kak ya. Betul, Artinya potensi yang ada di daerah kita, di tempat kita tuh yuk kita sama-sama kita bangun gitu kan. Semua kan untuk kemajuan bersama gitu Kak ya gitu. Kalau Bapak memang peminat film, pencinta film atau seperti apa? Kalau saya ini penikmat film ya. Jadi kalau pemain bukan kayaknya. Tapi nggak tahu kalau nanti masuk seleksi dari saya jadi Pak Ustadz di film. Boleh Kecil misalnya gitu ya. Tapi selama ini kita memang menyimak terus gitu ya film-film yang diproduksi oleh kawan-kawan SMK, film-film pendek gitu kan yang sifatnya menghibur ya. Itu sangat luar biasa. Saya hargai inovasi dan
apa namanya kreativitas kawan-kawan gitu Kak. Luar biasa. Oke, kita balik lagi nih untuk ke min satu pesawaran. Ada nggak Pak visi atau misi sedikit gitu dan moto min satu pesawaran gitu? Ya, kalau visi misi setiap lembaga harus ada, Kak, ada. ya. Jadi kita di min satu pesawaran ini di masa saya kita memiliki visi itu adalah mewujudkan apa namanya peserta didik yang ikhlas. Ikhlas itu maksudnya itu kepanjangan Kak. Ikhlas tuh I-nya itu inovatif, kreatif gitu Kak. Kemudian apa H-nya itu harmonis gitu Kak ya. Kemudian religius, sehat dan ramah gitu. Ikhlas itu artinya betul. Jadi selain filosofinya ikhlas itu ya mengerjakan sesuatu tanpa pamrih tapi kena ikhlas lillahi ta'ala, tapi punya makna yang tersendiri karena di ujung tadi kan ada ramah. Karena apa? Karena kita sejak 2020 kemarin min satu Pesawaran dicanangkan sebagai madrasah ramah anak di Kabupaten Pesawaran. Kabupaten Pesawaran. Ya, dan ini satu-satunya madrasah seprovinsi Lampung yang sudah mendeklarasikan dirinya sebagai madrasah ramah anak. Satu Pesawaran. Dan itu hanya ada di Kabupaten Pesawaran dan di Kecamatan Kedondong. Iya betul Kak. Dan gitu. itu min satu Pesawaran terbesar juga nggak Pak? Kalau dari jumlah siswa, ya terbanyak di kabupaten. Kalau seprovinsi kita kalau tidak salah kedua seprovinsi Lampung. Ya. Luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi. Mungkin nggak ada tandingannya mungkin min satu Pesawaran ya. Itu dapat gelar ramah anak ya. Itu semenjak kepemimpinan Pak Firman. Betul. Ya. Jadi kita berkomitmen untuk memberikan pelindungan kepada anak-anak, ya memberikan pelayanan dan memberikan hak-hak kepada anak. Karena anak-anak kita ini kan minimal ada 4 hak Kak. Hak pelindungan, hak pendidikan, hak pengasuhan, ya kemudian hak mereka untuk berbicara dan menyampaikan pendapat dan sebagainya. Nah itu kita berkomitmen untuk itu, kita kasih ruang anak-anak itu untuk berekspresi gitu. Dan kita kerjasama dengan Dinas P3A Kak ya, pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak. Dengan kerjasama yang inten ini kita alhamdulillah kemarin dari Dinas P3A juga tidak ragu lagi menyematkan ya udah min satu Pesawaran sebagai madrasah ramah anak gitu. Tepuk tangan untuk min satu Pesawaran. Itu semenjak kepemimpinan baru bisa mendapat gelar itu sejak kepemimpinan Pak Firman ya. Iya, alhamdulillah Kak. Ya semua juga tidak terlepas dari dorongan dan dukungan dari Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama ya, termasuk dari Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung yang juga selalu mensupport kami Kak ya di madrasah untuk terus berinovasi dan mendukung terhadap perkembangan dan kemajuan madrasah kita. Kalau boleh tahu nih Pak, prestasi apa saja yang sudah didapatkan di min satu Pesawaran? Ya, hanya sedikit gitu. Ada. Baik Kak, karena ini masih pandemi Kak. Iya benar. Yang terakhir kemarin kita yang plot itu Kak, 30 besar tingkat nasional dari 1000 peserta. Kemudian apa namanya selain itu kita pernah juara nasional Kak, baik di karate, taekwondo gitu Kak ya, di ekstrakurikuler. Sebelum pandemi banyak Kak dari ekskul kita drum band dari baik tingkat kabupaten, provinsi, bahkan nasional gitu Kak. Kemudian pramuka, termasuk akademiknya juga Kak. Kita punya anak-anak kita itu sebenarnya anak-anaknya hebat anak-anak Kedondong ini luar biasa potensi. Jadi kita tinggal mengarahkan dan bisa memberikan ruang tadi Kak untuk berekspresi, menyampaikan bakat, minat dan bakatnya itu. Nah, ada kemampuan di bidang pidato kita fasilitasi gitu. Bahkan kita ikuti tempo tahun-tahun yang lalu Kak ya. Kita pernah siswa kita itu masuk 7 besar di aksi Junior Indonesia Kak, Akademi Sahur Indonesia untuk anak-anak itu Kak. Itu. Dan itu min satu Pesawaran masuk. Iya, masuk di Indonesia gitu. Kalau nggak salah itu tahun 2014. 2014. Ya, tapi ya berkat dukungan dan bimbingan kawan-kawan guru di min satu Pesawaran Kak ya. Nah, alhamdulillah anak kita itu bisa tembus ke 7 besar di aksi Indonesia Junior itu. 7 besar aksi Junior Indonesia Sahur. Iya. Wow.
Dan itu di zaman kepemimpinan Pak Firman. Sebelum saya. Sebelum Ya, Bapak. saya Oke. saat itu saya sebagai koordinator kesiswaannya. Oke. Yang bertanggung jawab untuk kegiatan-kegiatan kesiswaan gitu. Oke pemirsa, mungkin itu saja podcast saya dengan Kepala Sekolah Min 1 Pesawaran. Pesan Bapak Kepala Sekolah tadi, tetap jaga imun agar kita terhindar dari virus COVID-19. Dan jangan lupa juga untuk sholat duhanya ya Pak ya, diterapkan sholat 5 waktunya, dan sholat duhanya diterapkan di rumah. Dan mengajinya jangan lupa, karena ada tahfidz tadi Pak ya. Iya betul. Itu khusus untuk, ada khususnya atau gimana Pak? Kalau yang wajib itu BPI, Kak. Bimbingan pengamalan ibadah. Nah kalau yang tilawah dan tahfidz kan tadi masuk ekskul. Biasanya anak-anak itu pemilih mana yang berminat di tahfidz dan tilawahnya gitu. Jadi kalau BPI itu semua wajib untuk bisa melaksanakan bimbingan pengamalan ibadah. Oke, luar biasa, tepuk tangan sekali lagi untuk Min 1 Pesawaran. Harapan demi harapan untuk Min 1 Pesawaran semoga makin sukses. Amin. Jaya selalu di atas kepemimpinan Bapak Firman dan rekan-rekan. Semoga selalu sehat ya Pak ya. Amin. Oke, mungkin itu saja pemirsa podcast kali ini dengan Kepala Sekolah Min 1 Pesawaran. Kalau ada kata-kata, mungkin ada kata-kata motivasi Pak? Adakah kata-kata motivasi untuk Oke. Yang jelas semuanya buat pemirsa ya, buat anak-anakku semua, buat rekan-rekan, tetap semangat dan selalu jaga imunitas tubuh kita supaya kita selalu sehat. Amin, luar biasa banget. Mungkin itu saja, terima kasih banyak untuk Bapak Firman, selalu jaga kesehatan, semoga selalu sehat, dilancarkan segala urusannya, dan semakin hebat Min 1 Pesawaran. Itu harapan kita bersama. Oke pemirsa, mungkin itu saja podcast kali ini dengan Bapak Kepala Sekolah Min 1 Pesawaran. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh komentar di bawah di channel Semeta Kreatif. Dan buat adik-adik semua, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe channel Semeta Kreatif dan like. Jangan lupa juga untuk share ke teman-teman semua. Untuk Bapak Firman, terima kasih banyak sudah hadir di acara podcast Semeta Kreatif. Semoga bisa menginspirasi teman-teman yang ada di rumah, khususnya buat adik-adik yang ada di rumah. Mungkin itu saja, saya Nanda Saputra dan Bapak Firman pamit undur diri. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong. Silakan diminum dulu Pak.